Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ivan Febriansyah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam video ini saya akan membahas apa saja teori-teori yang digunakan di dalam pengembangan masyarakat. Teori-teori yang di dalamnya merupakan pembahasan-pembahasan terkait pembangunan masyarakat. Karena apa? Fungsi teori ini sebagai pedoman dalam pembangunan masyarakat supaya lebih terarah. Teori-teori ini berasal dari para ahli terdahulu yang memang sudah memiliki kemampuan di dalamnya. Ada beberapa teori yang berpengaruh di dalam pembangunan masyarakat. Yang pertama yaitu pertimbangan tentang hubungan, teori model sosial. Pengembangan komunitas tahu secara inheren bahwa hubungan sosial sangat penting untuk membangun solidaritas dan inisiatif komunitas yang sukses. Persahabatan, kepercayaan, dan kemauan berbagi beberapa sumber daya merupakan bagian integral dari tindakan kolektif. Pengembangan komunitas membangun secara intuitif berdasarkan hubungan ini. Ilmuwan sosial melihat hubungan ini sebagai bentuk modal sosial. Modal sosial adalah seperangkat sumber daya intrinsik untuk hubungan sosial dan termasuk kepercayaan, norma, dan jaringan. Hal ini sering berkorelasi dengan kepercayaan pada lembaga publik, keterlibatan masyarakat, pembangunan ekonomi, mandiri, dan kesejahteraan kebahagiaan secara keseluruhan. Hidup bisa lebih kaya jika ada kepercayaan di antara tetangga dan orang lain di sektor publik dan swasta. Pikiran pengaturan di mana korupsi, ketidakpedulian, dan ketidakpercayaan terbuka dapat menghambat transaksi umum dan rasa kebaikan bersama. Ketika individu, organisasi, atau komunitas menyediakan bank makanan dan beasiswa, rumah murah, atau bentuk lain dari swadaya, bentuk bantuan timbal balik, atau dukungan emosional, itu akan merangsang iklim timbal balik di mana penerima lebih mungkin untuk memberi kembali pada masyarakat dalam bentuk tertentu. Budaya timbal balik yang tinggi mendorong politik dan kompromi yang lebih pluralistik yang dapat mempermudah munculnya inisiatif dengan masyarakat. Yaitu yang kedua itu pertimbangan tentang struktur atau teori fungsionalisme. Penting untuk melihat struktur yang mendasari kapasitas organisasi dan kelompok untuk membawa atau penghentian perubahan pada intinya. Struktur berkaitan dengan konsep keagenan dan capacity building guidance. Struktur ini membentuk dasar dari sistem sosial, Talcott Parsons dan Robert K. Merton. Dalam spesialis yang paling sering berkaitan dengan teori ini, menurut Merton 1968, sistem sosial memiliki fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest disengaja dan dikendali. Sebaiknya fungsi laten mungkin tidak disengaja dan tidak dikenali. Sebagai contoh, dikatakan bahwa fungsi manifest dari perencanaan kota adalah untuk memastikan kota terorganisir dengan baik dan fungsi secara efisien. Fungsionalis seperti Parsons berpendapat bahwa struktur sering berkontribusi pada pemeliharaan mereka sendiri, tidak terutama untuk kebaikan masyarakat yang lebih besar. Kepedulian terhadap ketertiban dan stabilitas juga mengarah fungsionalis untuk fokus dan pada perubahan sosial dan sumber-sumbernya. Mereka memandang konflik dan stabilitas sebagai dua sisi mata uang yang berbeda. Jika seorang praktisi pengembangan masyarakat ingin membangun kapasitas masyarakat, ia harus memperhatikan kapasitas organisasi untuk merangsang atau menghambat perubahan. Yang ketiga yaitu pertimbangan tentang kekuasaan atau teori konflik. Kekuasaan adalah isu kunci ketiga untuk pembangunan masyarakat. Kekuasaan adalah kontrol atau akses ke sumber daya, tanah, tenaga kerja, modal, dan pengetahuan. Karena pengembangan masyarakat membangun kapasitas. Perhatian tentang kesuksesan menjadi sangat penting. Wawasan tentang kekuasaan cenderung ditemukan dalam ilmu politik atau sosiologi politik. Lebih banyak ahli teori kontemporer lebih menambah kekayaan literatur. Beberapa telah menerima teori sistem dunia, Wallerstein dan untuk ekonomi regional, dan keempat seperti Apalaksia berfungsi sebagai pinggiran kekuatan pasar global. Karakteristik
kerangka teoritis untuk mendasari kekuatan satu pihak atau pihak lain pada potensi konflik ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap. Sebaliknya, ini menunjuk beberapa masalah terutama yang dapat memandu praktik pengembangan masyarakat. Yang keempat yaitu pertimbangan tentang makna bersama, teori interaksionisme simbolik. Kebersamaan makna menjadi perhatian utama keempat pengembangan masyarakat. Jika lapangan komitmen untuk membangun atau memperkuat solidaritas, maka praktisi harus peduli tentang makna yang diberikan pada tempat orang peristiwa. Herbert Blammer 1969. Menamakan teori interaksionalisme simbolik karena teori ini menekankan sifat simbolik dari interaksi manusia daripada pola mekanis dan dari stimulus dan interaksi. Bagi interaksionis simbolik, makna dari suatu situasi yang tidak tetap tetapi berkonstruksi oleh partisipan saat mereka mengantisipasi tanggapan orang lain. Menyelidiki bagaimana dua narasi komunitas yang berlawanan bergerak melalui tahap frustasi, konfrontasi, negosiasi, dan rekonsiliasi. Struktur kasus mereka dapat dilihat sebagai penggunaan interaksionisme sosial. Mereka menyimpulkan bahwa di antara simbol-simbol yang digunakan manusia, bahasa tampaknya menjadi yang paling penting karena memungkinkan orang untuk berkomunikasi dan membangun versi realitas bersama mereka. Misalnya, sekelompok penduduk asli Amerika memandang gunung sebagai tempat suci untuk berdoa dan menyembuhkan, dan berinteraksi negatif ketika seorang mencoba mengembangkan atau mengubah akses ke sana. Yang kelima, komunikasi untuk perubahan. Teori tindakan komunikatif. Dapat diasumsikan bahwa pengembangan masyarakat terjadi dalam konteks demokrasi yang deliberatis dan partisipasi. Pembicaraan di depan umum bukan sekedar pembicaraan. Itu penting untuk partisipasi demokratis. Ini tentang pemikiran pilihan kebijakan publik. Musyawarah terjadi ketika publik meneliti dampak dari pilihan potensial dan mencobanya. Seperti halnya seseorang mencoba